jika sudah terlilit hutang, kemudian hutang tidak terbayarkan, di hadapan manusia sudah malu, tiada lagi tempat mengadu, maka semuanya akan buntu. Disinilah yang dikatakan semantung pucuknya merah, kemenyan di kayu pandan. Tempat bergantung dahannya sekah, entah kemana terhempas badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiq wal hidayah. Wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyah. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang baik senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya, waktu yang Allah titipkan kepadanya dengan karya-karya yang bermanfaat. Dia tidak mau waktu yang Allah berikan kepadanya terbuang sia-sia, karena dia sadar bahwa keberuntungan itu hanyalah didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian, mukmin yang baik selalu menjaga kualitas waktu dengan tidak terbuang sia-sia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perbuatan sia-sia yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah di masa dahulu adalah perjudian. Al-Quran menggambarkan judi sebagai perbuatan syaitan yang tidak patut diikuti. Dengan demikian, orang yang kerap berjudi telah masuk dalam perangkap syaitan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian peringatan Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu termasuk orang yang beruntung. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjudian apapun bentuknya telah meracuni jutaan umat manusia sepanjang peradaban dunia. Begitu pula di Indonesia. Mulai judi tradisional semacam sabung ayam, kartu dadu, berkembang kemudian lotre buntut, kemudian bermodus sumbangan dana sosial berhadiah SD, SB, kemudian berkembang menjadi porkas,
hingga kini berkembang dalam format digital menjadi judi online. Kemajuan teknologi ikut dimanfaatkan oleh para bandar dalam memodifikasi model permainan judi agar kelihatan lebih menarik dan memikat hati para pecandunya. Persoalannya, judi selalu membawa korban bagi pelakunya. Alih-alih mendapatkan keuntungan berlipat ganda, ujung-ujungnya miskin papa. Alih-alih mendapatkan kekayaan, yang muncul justru kemiskinan. Judi selalu membawa petaka bagi pelakunya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa dampak negatif akibat dari judi online ini. Pertama, mengganggu kesehatan mental. Seseorang yang kerap berjudi cenderung mengalami stres, kemudian dilanda kecemasan dan depresi. Kondisi ini umumnya terjadi bila mereka tidak mampu mengendalikan kebiasaan judinya. Kemenangan ketika berjudi mempengaruhi bagian otak yang melepaskan dopamin. Hormon ini bisa menciptakan perasaan senang dan bahagia. Jika sudah kecanduan judi online, aktivitas lain mungkin tidak akan membuat diri seseorang merasa senang. Akhirnya dia akan terus berjudi untuk mendapatkan sensasi senangnya tersebut. Jika ini dibiarkan, kondisi ini akan terus memburuk hingga membuat seseorang akan merasa bahkan akan binasa. Padahal ini sangat bertentangan sekali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu menjerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan, kata Allah, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dengan demikian, kesehatan mental bisa saja terganggu jika sudah kecanduan judi online. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampak negatif judi online berikutnya adalah memperburuk kondisi keuangan keluarga. Umumnya orang yang terjebak dalam perjudian akan menghabiskan banyak uang dalam waktu yang singkat. Kenapa demikian? Pecandu judi akan terus bermain walaupun ia kalah. Ini dilakukan dengan harapan memenangkan kembali uang yang telah hilang. Padahal ini justru membuat mereka semakin terjerat dan terpuruk dalam kerugian keuangan. Setelah uang tunai tiada tersisa untuk memenuhi kebutuhan judinya, hutang sana sini pun dilakukan, entahkah pinjaman online, pegadaian, koperasi, kartu kredit, apapun namanya, sebagai alternatif tercepat untuk mendapatkan uang. Jika hutang sudah menumpuk, maka untuk menutupi hutang-hutang itu, mungkin rumah harus terjual, mobil tergadaikan, semua aset berpindah tangan. Jika semua tidak ada lagi yang tersisa, sementara hutang masih belum terlunaskan, yang tersisa istri dan anak-anak tercintanya, itu pun sanggup untuk dipertaruhkan. Istri dijual, anak dijual, organ tubuh dijual,
bukan hanya keuangan, kekerasan dalam rumah tangga pun ikut terjadi dalam rumah tangga. Lagi-lagi penyebabnya adalah judi online. Kondisi keuangan yang terganggu akibat kebiasaan judi online kerap menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga yang kita kenal dengan istilah KDRT. Para pendengar yang budiman, masih segar diingatan kita kasus di Mojokerto, Jawa Timur. Seorang wanita memborgol suaminya, kemudian menyiram bensin di seluruh tubuh suaminya, kemudian membakar suaminya hidup-hidup. Kenapa ini bisa terjadi? Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya adalah suaminya ketagihan bermain judi online. Yang seharusnya sang suami bertanggung jawab menjaga keluarganya, malah berubah menjadi serigala yang buas memangsa. Lagi-lagi, hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga jiran tetanggamu dari api neraka. Dengan demikian, memperburuk kondisi keuangan keluarga bisa saja terjadi jika sudah kecanduan judi online ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga akibat negatif judi online adalah memicu tindakan kriminal. Kemenangan yang didapatkan dari bermain judi online sangat tidak sebanding dengan kekalahan yang dialami. Kehabisan uang dan candu judi online dapat membuat pelakunya sering meminjam uang ke sana ke sini untuk bermain kembali. Akibatnya, mungkin jadi terlilit hutang dan sulit membayar tagihan. Apabila segala cara telah dilakukan, sementara hutang pun belum terbayarkan, bisa saja nekat melakukan tindakan kriminal, mencuri, menipu orang lain untuk mendapatkan uang, merampas harta orang lain, dan tidak menutup kemungkinan membunuh orang lain pun sanggup dilakukan asalkan bisa mendapatkan uang. Ini juga bertentangan dan bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dengan demikian, tindakan kriminal yang dapat menyebabkan orang lain dan membahayakan dirinya sendiri juga bisa terjadi akibat buruk dari kecanduan judi online ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dampak negatif akibat judi online berikutnya adalah merusak hubungan dengan orang lain. Ketika terus-menerus menghabiskan waktu dan uang untuk melakukan judi online, pelakunya cenderung mengabaikan hubungan sosial dalam kehidupannya, mengabaikan keluarga yang sakit, cuek
terhadap keluarga yang meninggal. Silaturahmi antar keluarga tidak lagi harmonis. Dengan orang tua durhaka, dengan jiran tetangga tidak lagi bertegur sapa, dengan karib kerabat tidak lagi akrab. Setiap hari mengumbar mimpi dari permainan judinya. Ini juga sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil walidaini ihsana wazil qurba wal yatama wal masakin wa qulul linnasi husna. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kata Allah, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada sesama manusia. Dengan demikian, jika sudah kecanduan judi online menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal ini penting kaum muslimin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dampak negatif akibat dari bermain judi online adalah meningkatnya risiko bunuh diri. Kecanduan judi online setidaknya 2 kali lebih mungkin untuk meninggal dunia karena bunuh diri. Hal ini dikarenakan hutang dan rasa malu akibat judi merupakan penyebab utama meningkatnya peluang bunuh diri. Jika sudah terlilit hutang, kemudian hutang tidak terbayarkan, di hadapan manusia sudah malu, tiada lagi tempat mengadu, maka semuanya akan buntu. Disinilah yang dikatakan semantung pucuknya merah, kemenyan di kayu pandan. Tempat bergantung dahannya sekah, entah kemana terhempas badan. Dengan demikian, dikutip dari kompas.com, pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang, Jawa Tengah, harus gantung diri. Karena apa? Karena terjebak dalam permainan judi online. Kemudian kita dengar juga di Jakarta, anggota TNI AL Letu Eko Damara setelah menghabiskan uang 819 juta, uang yang dipinjamnya dari berhutang, habis digunakan dalam bermain judi online. Kemudian juga bunuh diri. Kemudian kita dengar lagi seorang pria berusia 32 tahun ditemukan gantung diri di Semarang. Pria itu diduga frustasi setelah sempat bermain judi dan uangnya habis. Padahal uang tersebut adalah hasil dari menggadaikan sertifikat rumahnya. Bunuh diri sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri kamu, kata Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Wa may yaf'al zalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Siapa yang berbuat demikian, bunuh diri dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim, kelak kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, demikian dampak buruk dari permainan judi online yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Menutup situs-situs judi online
mungkin hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Namun, mengingatkan, menasehati, dan menjaga keluarga kita masing-masing adalah merupakan suatu kewajiban. Kepada Allah kita mohon ampun, semoga keluarga kita diselamatkan dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus judi online yang senantiasa meresahkan masyarakat kita. Semoga pembicaraan yang singkat ini dapat mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.